Bersama dengan wabah COVID-19 yang sekarang menjadi pandemik, film Contagion yang rilis pada tahun 2011 kini kembali viral. Film yang disutradarai oleh Steven Soderbergh ini dianggap telah meramalkan kejadian yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi COVID-19. Seberapa mirip keadaan di film dengan keadaan saat ini akibat wabah COVID-19? Simak terus. Film Contagion ini ditulis oleh Scott Z. Burns dan ditulis pada 9 tahun silam. Dan kini, film ini kembali viral dan digadang-gadang kalau film ini tuh telah meramalkan apa yang sedang terjadi saat ini. Di mana-mana banyak orang yang nyari dan pengen nonton filmnya. Bahkan di chart penyewaan film di platform iTunes, film Contagion merupakan film yang paling banyak dicari. Sedikit sinopsis tentang film Contagion ini, tapi kalau kalian udah pernah nonton filmnya, kalian boleh skip bagian ini. Film ini bercerita tentang suatu virus yang mewabah dan dinamai virus MEV-1. Korban pertama dari virus ini diduga adalah Beth Emhoff yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow sepulang liburannya dari Hong Kong. Kemudian dia pulang ke Minneapolis dalam keadaan sakit, gejalanya seperti demam, batuk, ya kurang lebih mirip dengan gejala orang yang tertular virus COVID-19 ini. Beth kemudian meninggal secara tragis. Anak laki-lakinya pun tertular dan kemudian meninggal pula. Lain hal dengan suami Beth, yaitu Mitch Emhoff yang diperankan oleh Matt Damon. Ternyata dia tidak ikutan tertular, karena setelah diperiksa dia memiliki kekebalan terhadap virus ini. Artinya dia nggak bakal tertular virus MEV-1 ini. Kemudian dia berusaha untuk mempertahankan hidup di tengah pandemik virus MEV-1 ini bersama putrinya yang tinggal di luar kota. CDC atau Center of Disease Control, yaitu pusat pengendalian penyakit di Amerika Serikat, yang dikepalai oleh Dr. Alice Cheever yang diperankan oleh Lawrence Fishburne, menugaskan dokter-dokter terbaiknya, yaitu Dr. Leonora yang diperankan oleh Marion Cotillard dan Dr. Erin Mears yang diperankan oleh Kate Winslet. Dokter-dokter terbaiknya ini ada yang dikirim ke negara bagian Amerika Serikat yang lain, ada pula yang dikirim ke Hong Kong untuk meneliti dari mana berasalnya virus ini, sehingga mereka bisa melakukan penelitian untuk menemukan vaksin untuk mengobati virus ini. Film ini disutradarai oleh Steven Soderbergh. Sutradara yang berkebangsaan Amerika Serikat ini kayaknya udah nggak diragukan lagi kalau bikin film ya. Film-filmnya yang keren tuh kayak film Erin Brockovich, kemudian dia juga pernah menggarap trilogi Ocean 11, Ocean 12, dan Ocean 13. Kemudian dia juga pernah menyutradarai film Moneyball-nya Brad Pitt. Jadi, gua rasa untuk film Contagion ini memang terlihat cukup dramatis gambaran apa yang sedang terjadi di dunia saat pandemik MEV-1 ini menyerang. Jajaran pemainnya pun nggak kalah keren-keren. Pemain-pemain bintang kalau bisa gue bilang. Kayak Matt Damon, ada Gwyneth Paltrow, ada Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Kate Winslet juga ikut main, Jude Law juga ikut main. Ya kalau misalkan ngedengar nama-nama itu kayaknya udah nggak diragukan lagi ya, film Contagion ini memang film keren. Hal yang paling gue suka dari film Contagion ini adalah film ini mempunyai plot ending yang cukup mengejutkan. Entah kenapa gue lebih suka film-film yang memang ada kejutan di endingnya, ada plot twistnya, jadi kayak wah aja gitu nontonnya. Naskah film Contagion ini ditulis oleh Scott Z. Burns. Dan hal yang menariknya adalah Scott Z. Burns memang dianggap telah meramalkan apa yang bakal terjadi di 2020 ini dengan film Contagion itu. Jadi ada beberapa kesamaan tentang keadaan dunia saat wabah MEV-1 menyerang di film ya, dengan wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Beberapa kesamaannya yaitu virus COVID-19 ini menyebar dari kontak manusia ke manusia. Di film pun digambarkan jelas bahwa penyebaran virus ini terjadi di tombol elevator, di gelas, terus di gagang pintu, di pegangan di bis atau di transportasi umum. Ini benar-benar digambarkan dengan detail oleh Scott Z. Burns dan divisualisasikan juga dengan baik oleh si Steven Soderbergh ini. Makanya nggak heran kalau ini benar-benar mirip keadaan yang terjadi saat ini. Kesamaan kedua yang terjadi pada film yaitu adalah panic buying.
Dimana di film diceritakan bahwa masyarakat berbondong-bondong ke supermarket untuk membeli semua kebutuhan karena takut kota yang mereka tinggali itu akan ditutup, tidak ada akses keluar masuk. Kesamaan ketiga yaitu negara menerapkan status lockdown untuk kota yang memang kasus COVID-19-nya sangat besar. Di film diceritakan Chicago di Amerika Serikat adalah salah satu kota yang penyebaran virus MERS-1-nya cukup banyak, cukup luas, sehingga mengakibatkan kota Chicago ini lumpuh dan benar-benar di lockdown, tidak ada akses keluar masuk ke kota Chicago ini. Di dunia nyata, pada saat kemarin terjadi, di Wuhan pun sempat, pemerintah Cina pun sempat melakukan sistem lockdown terhadap kota Wuhan. Kota Wuhan seperti kota mati, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, semuanya tutup, rumah sakit, kalau rumah sakit masih buka ya, tapi kalau supermarket, tempat-tempat hiburan, semuanya ditutup. Nggak ada akses keluar masuk di kota Wuhan. Dan kesamaan keempat, untuk film The Contagion ini, adalah virus MERS-1 di film ini berasal dari kelelawar. Dan hal yang kita tahu pun, virus COVID-19 yang menjadi pandemi saat ini juga diduga berasal dari kelelawar. Cukup mengerikan kalau menurut gue film ini. Karena memang benar-benar dianggap telah meramalkan apa yang akan terjadi saat ini. Kesamaan berikutnya adalah gejala yang terjadi pada korban virus MERS-1 sama dengan gejala pada korban COVID-19. Jadi gejalanya itu yang tertular virus MERS-1 ya di film ya, gejalanya itu batuk, demam, tenggorokan sakit, dan susah pernafasan. Gejala yang dirasakan oleh orang yang tertular virus COVID-19 pun sama. Ya kayak tadi, batuk, demam, susah pernafasan, terus tenggorokan sakit. Ya benar-benar sama lah. Makanya gue di situ bener-bener kaget begitu nonton filmnya. Kok sama gitu semua. Makanya nggak heran kalau misalkan beberapa orang di dunia ini, atau beberapa orang memang banyak gitu yang nyari film Contagion ini, karena memang film Contagion ini benar-benar, ya gue bilang tadi, menggambarkan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Virusnya juga sama, gejalanya juga sama, apa yang terjadi, kekacauan di dunia ini juga sama gitu. Bahkan saat ini, si penulis naskah, Scott Z. Byrne ini, menjadi orang yang paling dicari media untuk diwawancarai. Apa benar dia telah meramal apa yang akan terjadi saat ini di tahun 2020? Tapi seperti pernyataan Scott Z. Byrne ini kepada Vulture Media, dia mengatakan kalau dia ini bukan peramal, dia bukan dokter, atau dia bukan pakar kesehatan. Dia hanya mengenal seorang dokter yang bernama Ian Lipkins yang berasal dari Universitas Columbia, dan Dr. Larry Brilliant, seorang ahli epidemiologis saat dia menulis film Contagion ini. Dia juga mengatakan kalau film ini, kalau naskah yang dia tulis itu bukan ramalan. Dia hanya menulis virus MERS-1 ini berdasarkan virus-virus terdahulu yang pernah menjadi wabah, yang pernah menjadi pandemik di dunia. Jadi wajar sih kalau menurut gua, kalau film Contagion ini, belakangan ini menjadi film yang banyak dicari orang-orang buat ditonton. Ya karena memang menggambarkan keadaan dunia pada saat pandemik virus menyebar ke seluruh dunia. Gimana kekacauan itu terjadi, panic buying tadi, terus masalah penyebarannya, masalah virus ini berasal dari mana. Memang benar-benar sama dengan apa yang terjadi pada saat ini akibat virus COVID-19 yang memang sekarang sedang menjadi pandemik di dunia. Ya walaupun kalau misalkan di film ada beberapa scene yang memang didramatisir, atau memang karena film ini memang didramatisir gitu ya, jadi supaya lebih kena aja ke penontonnya. Tapi secara keseluruhan gue yang nonton pun menganggap kalau film ini tuh memang benar-benar menggambarkan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Oke, jadi itu saja pembahasan opini film kali ini. Stay safe, jaga kesehatan kalian, di rumah dulu aja deh, karena memang pemerintah menyarankan kita untuk di rumah dulu aja supaya penyebaran virus ini putus gitu mata rantainya. Jadi rumah sakit pun nggak bakal kewalahan nanganin korban yang terus berdatangan, karena dengan kita di rumah
Kita jadi bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terus nonton film, karena nonton film gak cuma buat hiburan.